Hai guys, selamat datang di channelku Angela Yovita. Kenalin, aku Angela Yovita Kristiani Cahyaningtyas. Biasa semuanya memanggil aku Yovita. Aku adalah mahasiswa aktif program studi Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma. Nah, di video kali ini adalah konten baru banget ya guys buat aku, karena sebelumnya kan konten-kontenku latihan pembelajaran gitu kan. Ini konten baru dan tentunya masih nggak jauh-jauh dari tugas kuliah. Nah, aku punya konten baru yang aku beri judul Ada Pertanyaan dan Katekese tentang Injil Sinoptik, terlebih di Injil Matius. Kali ini aku mau bahas tentang Injil Matius dulu. Di sini aku nggak sendirian guys. Di sini aku tentunya ditemenin sama Alkitab Deuterokanonika yang cetakan dari lembaga Biblika. Lalu aku juga ada buku pengantar ke dalam kitab suci punyanya Romo Eko Riyadi. Lalu aku ada juga buku tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Dan nggak lupa aku juga ada sumber lain atau teman lain ya hitungannya untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu dari catatan kuliahku yang dikasih sama Romo Heri waktu perkuliahan berlangsung. Tentunya aku waktu kuliah nyatet dong. Jadi, sebelum pembuatan video ini, aku kemarin sudah sempat mengirimkan beberapa pertanyaan atau sedikit sharing ke teman-teman yang ada di dalam grup-grup kecilku. Aku menanyakan ke mereka, kalian ada pertanyaan nggak sih? Kalian udah pernah baca Injil Sinoptik belum sih? Terlebih Injil Matius gitu kan. Ternyata banyak banget yang mereka masih ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh diberikan peneguhan jawaban gitu ya, terlebih tentang Injil Matius dan Injil Sinoptik itu sendiri. Nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita mau kenalan dulu sama Injil Sinoptik itu apa sih, Injil Matius tuh apa sih. Jadi Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya euangelion. Eu sendiri yang berarti baik dan angelion itu kabar. Nah, jadi euangelion atau Injil itu berarti kabar baik tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh keempat penulis Injil. Ada siapa aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ada 4 itu tadi. Nah, kalau Injil Sinoptik sendiri berasal dari bahasa Yunani, sin dan optikos yang berarti melihat dari sudut pandang yang sama. Ini ditujukan untuk ketiga penulis Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Loh, Yohanes kok nggak masuk sih? Kok cuma Matius, Markus, sama Lukas? Kemarin juga ada teman-teman aku di grup yang tanya seperti itu. Kok Yohanesnya nggak masuk? Jadi, Injil Matius, Markus, dan Lukas termasuk ke dalam kelompok Injil Sinoptik karena ketiganya memiliki kesamaan susunan paralel dalam setiap bagiannya dan akan menunjukkan kesamaan besar di dalam bagian-bagiannya. Nah, sedangkan Injil Yohanes sendiri tidak termasuk ke dalam Injil Sinoptik karena dalam Injil Yohanes ditampilkan banyak banget perbedaan seperti susunan, sekuensi kisah serta geografi, pandangan teologi, dan kosakata. Nah, teman-teman kalau misalkan membaca antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu pasti merasakan banget dong perbedaannya dari kata-katanya, penyebutannya, bahasa-bahasanya. Nah, coba deh dibaca dulu. Tapi udah pada baca belum nih? Hayo yang belum baca, baca-baca kitab sucinya. Jangan dibiarin nganggur dong kitab sucinya. Oke, langsung aja. Kita langsung masuk ke ada pertanyaan, ada dong. Oke, sekalian nanti aku menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup kemarin. Sekalian aku memberikan katekese untuk kalian. Oke, ini pertanyaannya udah aku tulis di laptop. Jadi di depan aku ini ada laptop juga dan di sekitar aku ini ada buku-buku atau teman-temanku untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Injil Matius itu yang paling tua ya? Kok ditaruh di awal perjanjian baru? Emangnya ditulisnya kapan sih? Aduh, awal-awal udah tanya tua atau muda, nggak apa-apa. Oke, jadi Injil Matius itu ditulis sekitar tahun 80 hingga 90 Masehi. Tapi Injil Matius ini bukan yang paling tua. Ayo lo, kaget nggak tuh? Jadi yang paling tua itu sebenarnya Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Wujudnya gitu. Mungkin ada tapi nggak banyak, nggak sebanyak buku-buku pada umumnya. Nah, selanjutnya masuk ke peredaksian atau editing text. Dan itu nggak langsung jadi guys. Di sana masih ada proses lama banget di editing text ini.
sampai akhirnya ke proses kanonisasi. Nah, gitu. Sistematika penulisan Injil, pengurutan Injil tuh kayak gitu. Jadi untuk saat ini, sampai saat ini, bukan untuk saat ini, sampai saat ini kita itu tidak memiliki teks yang asli. Dan yang kita punya sekarang ini itu adalah mungkin dari peredaksian selanjutnya atau salinannya gitu guys. Kan nanti soalnya di proses kanonisasi itu ada mengumpulkan dan membandingkan teks mana yang paling tua dari semua teks yang ada. Nanti itu ada beberapa teori juga seperti teori dua sumber, Griesbach atau Farrer, atau nanti ada Queyle juga, itu masuk di bagian-bagian dari proses penulisan atau pengurutan Injil itu tadi. Gitu. Pertanyaan ketiga. Nah, sekarang kita udah masuk pertanyaan ketiga. Apakah Rasul Matius menulis Injilnya sendiri ataukah ada Matius lain yang menulisnya? Oke, jadi gini guys. Mungkin kita nggak ngerti ya, siapa sih penulisnya Injil Matius nih? Apakah Yesus, Rasul Matius sendiri, atau siapa? Nah, jadi di beberapa sumber yang aku baca atau buku-buku yang tadi aku sebutin, di sana tertulis kalau penulis Injil Matius ini sendiri dimungkinkan adalah jemaat atau umat atau murid dari Rasul Matius sendiri. Jadi Matius ini kan masuk ke dalam 12 murid Yesus. Nah, sama seperti rasul-rasul yang lainnya, dia memberitakan Injil sampai seluruh dunia. Nah, tapi kan melalui perantara ya, awalnya ke kelompok orang Yahudi, lalu ke kelompok-kelompok lain. Nah, kan jadi dari mulut ke mulut kesebar kan beritanya atau kabar-kabar cerita tentang Yesus. Nah, di sana ada murid-murid Matius yang akhirnya menuliskannya di atas perkamen atau papirus itu tadi. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kenapa penceritaan dalam Injil Matius dominan menggunakan angka? Oh ya? Bener nggak tuh? Ayo, ini pasti orang yang kasih pertanyaan. Ini siapa sih yang kasih pertanyaan? Oh, nggak tahu juga. Jadi, kenapa Injil Matius ini dominan menggunakan angka? Karena ini berlatar belakang dari Rasul Matius sendiri. Jadi Rasul Matius itu kan seorang bendahara dan pemungut cukai. Kita kenal bendahara dan pemungut cukai itu sangat detail banget sama yang namanya angka dan uang. Hayo, siapa yang pernah jadi bendahara? Hayo. Nah, atau tahu siapa yang suka sama angka-angka? Nah, jadi karena seorang Rasul Matius ini adalah pemungut cukai atau bendahara, beliau jadinya lebih detail dan lebih perhatian banget sama angka-angka. Terlebih Rasul Matius itu kan orang Yahudi, dan orang Yahudi itu kalau kalian tahu itu sangat memiliki angka-angka yang sangat penting, yang mereka anggap penting. Seperti angka 5 itu menunjukkan tentang 5 kitab Taurat, 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuh angka 5 semua nggak tuh, kecuali 2 ikan tadi ya, tapi kan mayoritas angka 5. Lalu ada juga angka 7. Ini berkaitan dengan 7 hari penciptaan. Itu ada di kitab Kejadian. Lalu ada angka 10. Nah, 10 ini masuk di 10 perintah Allah. Nah, ada di kitab Perjanjian Lama juga. Lalu ada angka 12. Nah, 12 ini termasuk dalam 12 suku bangsa Israel, 12 murid Yesus, dan 12 bakul. 12 bakul ini ada di Kisah 5 roti dan 2 ikan yang untuk memberi makan 5.000 orang dan tersisa 12 bakul. Lalu selanjutnya ada angka 14 yang artinya 14 keturunan Daud atau silsilah Yesus, yang bahkan ada di bagian pertama, di bab pertama Injil Matius, silsilah Yesus Kristus. Dan yang terakhir ada angka 40. Itu maksudnya 40 tahun lamanya Musa di padang gurun. Gitu, guys. Lanjut aja langsung ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5.
Doa Bapa kami yang sering kita gunakan itu dari Injil Matius atau Lukas ya? Dan bedanya apa sih? Wow, doa Bapa kami. Jadi, doa Bapa kami itu ada di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Kalau di Matius itu ada di Matius bab 6 ayat 5 sampai 14 itu masuk di kisah hal berdoa. Sedangkan di Injil Lukas ada di Lukas bab 11 ayat 2 sampai 4. Aku bacain aja ya Injilnya. Yang di Matius itu untuk doa Bapa kami sendiri dimulai di ayat 9 sampai ayat 13. Dan di Injil Lukas itu dimulai dari ayat 2 sampai ayat 4. Nah, begitu. Sama-sama judulnya hal berdoa. Mungkin nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya perbedaannya atau detailingnya dari Injil Matius sama Injil Lukas. Tapi kedua teks ini dimungkinkan merupakan satu kejadian yang berbeda dengan pengajar yang sama, yakni Yesus Kristus sendiri. Jadi misalnya gini, Rasul Matius itu berjalan bersama Yesus, misalkan lagi ada di suatu momen sama Yesus tuh bercerita tentang hal berdoa. Nah, di suatu momen ini yang ikut Rasul Matius, Yesus menceritakan tentang hal berdoa, jadi Rasul Matius menangkap dari versinya Rasul Matius sendiri. Nah, sedangkan Rasul Lukas itu sedang ada di satu momen juga seperti Rasul Matius tadi, dan dia menangkap dia sendiri, penangkapannya dia sendiri tentang hal berdoa dan tentang Bapa kami. Tapi overall, keseluruhan teks doa Bapa kami dalam Injil Matius dan Injil Lukas ini sebenarnya itu sama. Kita diajak untuk berdoa kepada Bapa kita di surga gitu. Tapi memang teks doa Bapa kami dalam Injil Matius ini lebih lengkap dan lebih panjang ya, mungkin kalau teman-teman membaca dari panjang pendeknya, dan lebih mirip dengan doa Bapa kami yang sering kita doakan sekarang ini. Untuk lebih lanjut isinya apa aja, kalian bisa buka langsung di Alkitab kalian. Biar apa sih kok dari tadi aku suruh-suruh terus buka Alkitab? Biar kalian Alkitabnya di rumah tuh nggak jamur. Hayo, siapa yang nggak pernah buka Alkitab? Ketahuan banget nih. Oke, oh ya teman-teman, boleh loh kalian komen di bawah. Kalian sering nggak sih doain pakai doa Bapa kami? Komen ya di bawah ya, di komennya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Wow, udah 6 pertanyaan ya. Banyak juga ya. Dan kalian antusias banget ternyata, ya ampun. Pertanyaan ke-6, Matius itu emang gak menyebut kerajaan Allah ya? Atau perasaanku aja? Hehehe. Wow, mainnya perasaan nih. Nah, bener banget, itu bener banget. Matius di dalam Injilnya tidak menyebutkan kata kerajaan Allah. Dan Matius ini lebih menyebutkan kata kerajaan surga. Hal ini dikarenakan pada saat itu Matius kan deket banget tuh, hubungannya sangat intimate banget dengan bangsa Yahudi yang takut menyebut nama Allah gitu. Lalu ke pertanyaan nomor 7. Kenapa kisah dalam Injil Matius lebih banyak punya kemiripan di Injil Lukas? Oh ya, benar. Kenapa kisah di Injil Matius lebih banyak punya kemiripan di Injil Lukas? Oke, ini baik. Sebenarnya kemarin aku juga sempat waktu kuliah itu dikasih tugas sama dosenku, Romo yang bakal nonton video ini. Hai Romo. Jadi emang aku menemukan banyak banget kisah-kisah yang ada di Matius dan ada di Lukas, tapi nggak ada di Markus nih. Nah, itu kenapa? Jadi setelah aku cari jawabannya sendiri dan aku dengerin jawaban dari pertanyaan Romo waktu itu, jadi ada satu teori namanya teori dua sumber yang menyatakan kalau Matius dan Lukas itu dalam menyusun Injil selain menggunakan Injil Markus juga menggunakan sumber lain atau disebut quelle. Nah, quelle ini tuh apa? Quelle ini sumber hipotesis yang sekarang ini kita tuh nggak tahu dan kita nggak punya. Itu kita nggak tahu itu quelle ini di mana. Terus kita nggak megang sekarang ini. Dan isi dari quelle ini adalah sabda-sabda Yesus gitu. Jadi semacam sumber lain gitu ya guys dari quelle ini gitu. Tapi kemiripan-kemiripan ini gak banyak banget. Tetap ada beberapa kisah yang di Injil Matius gak ada di Injil Lukas
gitu. Jadi memang setiap Injil tuh punya kisahnya sendiri-sendiri, yang kekasannya sendiri-sendiri yang tidak dimiliki oleh Injil lain gitu guys. Oh iya, ngomongin kekasan, jadi sebenarnya di setiap Injil itu punya kekasan dan strukturnya masing-masing. Aku dapat ini dari kuliahku kemarin. Jadi kekasan dari Injil Matius ini adalah yang pertama, ini tuh isinya di bab 1 dan 2 itu merupakan penggenapan perjanjian lama. Dan nanti ada 5 nubuat perjanjian lama, karena ada angka 5 ini disebutkan seperti tadi ya, karena ada 5 kitab Taurat Yahudi gitu. Dan strukturnya sendiri juga unik loh sebenarnya, kalau kalian menyadari gitu ya. Struktur dari Injil Matius ini tuh di bab 1 dan 2 itu merupakan pengantar. Lalu nanti di bab 3 4 itu kisah, dan di bab 5 sampai 7 ada khotbah di bukit. Bab 8 sampai 9 ada kisah lagi, dan bab 10 sampai 11 ada khotbah. Lalu bab 12 ada kisah, bab 13 ada khotbah lagi. Lalu bab 14 sampai 17 itu kisah lagi. Dan bab 18 ada khotbah lagi. Dan nanti di bab 19 sampai 23 ada kisah lagi. Dan di bab 24 sampai 25 ada khotbah di akhir zaman. Dan akhirnya penutup. Ya ampun, kisahnya tuh kayak kisah khotbah, kisah khotbah, kisah khotbah. Enak gak sih sebenarnya kita kalau ngebaca Injil gitu, habis baca maksudnya apa ya? Oh, ada khotbahnya nih. Nah, langsung gampang ditangkap. Itu kekasannya dan yang membuat beda Injil Matius dengan Injil yang lain, ketiga Injil yang lain, terutama Injil Markus dan Lukas gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke berapa ya? Berarti ke-8. Oke, sebenarnya Injil Matius itu ditulis untuk apa dan siapa? Kayaknya ini pertanyaan yang agak-agak sulit. Jadi gini guys, sebenarnya Injil Matius itu awalnya pada waktu itu ditulis untuk orang Yahudi agar mereka lebih percaya kepada Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, sebenarnya sasarannya itu nggak murni untuk orang Yahudi aja gitu loh. Jadi oke, memang ditujukan ke satu ini, ke orang-orang Yahudi, tapi ini tuh juga bisa ditujukan ke orang banyak, ke negara-negara yang lebih luas dan seluruh umat di dunia. Tapi memang Injil Matius ini memiliki corak sastra Yahudi begitu guys. Jadi awalnya emang fokusnya untuk di orang-orang Yahudi, tapi juga untuk kesesama. Tapi perlu diingat juga, yang namanya Injil itu tuh harus disebarkan ke seluruh dunia. Hayo ingat gak? Beritakanlah Injil. Kalau waktu Rabu-Rabu kan ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu kita suruh percaya pada Injil, lalu kita suruh mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Secara Injil kan isinya tentang kerajaan Allah. Begitu teman-teman aku. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir deh. Oke, iya deh, kayak pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, boleh bantuin aku nggak sih? Aku nih masih bingung nemuin inti pesan dari Injil Matius. Wow, boleh banget dong, dengan senang hati. Aku mau bantuin kamu menemukan inti pesan dari Injil Matius. Kira-kira pesannya apa? Yang pasti bukan pesan nasi goreng, bukan pesan mie goreng ya. Itu kalian kalau makan kalau lapar silahkan pesan itu. Tapi ini kita mau cari tahu dulu pesan inti dari Injil Matius. Jadi, pesan inti dari Injil Matius ini ada di Matius bab 13 ayat 52 tentang harta yang lama dan yang baru, bukan harta dan tahta, bukan ya. Jadi ini harta yang lama dan yang baru gitu. Asik banget ini bikin lagu sebenarnya. Nah, jadi yang dimaksudkan harta yang lama di sini itu adalah perjanjian lama, dan yang baru ini maksudnya adalah perjanjian baru. Nah, berarti Injil Matius ini semacam jembatan dong. Nah, enggak juga sih sebenarnya. Iya enggak. Nah, jadi inti pesannya itu Injil Matius ini ingin memberikan pesan bahwa
keselamatan itu, sejarah keselamatan itu masih terus berlanjut dalam kitab suci Perjanjian Baru yang terwujud nyatakan dalam pribadi Yesus Sang Mesias, penggenap nubuat Perjanjian Lama. Secara kan kita tahu ya, di Perjanjian Lama itu sering banget kita membaca ada tentang Mesias. Nanti Mesias akan datang seperti itu. Nah, ini nih sejarah keselamatan nih, Mesias si penyelamat kita itu sudah datang dalam wujud Yesus Kristus gitu. Jadi sejarah keselamatan itu tidak akan pernah terputuskan. Jadi kita tidak pernah diputuskan dari keselamatan karena Tuhan selalu menyelamatkan kita. Gitu guys. Kayaknya semua pertanyaan udah kejawab semua ya di sini. Seru gak sih kayaknya kalau misalkan aku bikin ada pertanyaan lagi dan mungkin bisa pakai KTKC bisa enggak. Oke, buat teman-teman yang merasa konten ini berguna, bermanfaat dan ciamik yahut banget, boleh banget langsung di like dan di share ke sosial media kalian. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengulik atau kritik saran lainnya, aku nggak menutup kemungkinan langsung komen di bawah ini. Komen aja mau tanya-tanya apa lagi langsung di bawah ini. Aku nanti bakal bales, bisa lewat chat, bisa lewat konten, oke? Agar aku mau siap dan semangat lagi untuk berkarya menjadi seorang katekis, boleh banget ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.